Presiden kecewa. Kenapa ini hukum yang kemarin sudah naik satu-satu kok jadi anjlok sekarang? Ayo perbaiki. Sesudah reformasi tahun 89 dan seterusnya sampai tahun 2021 naik terus sampai mencapai angka 38. Dari 139 negara kita indeks persepsinya itu sudah naik, kalau tadi 20 sekarang 38. Tetapi pada tahun 2022 jatuh lagi, jatuh menjadi 34. Padahal untuk mencapai satu itu setahun naik satu, kadang-kala tahun berikutnya turun satu. Nah ini naik satu-satu terus jatuh ke 34. Jadi korupsi dan penegakan hukum terendah selama era reformasi itu memang terjadi pada tahun 2022 berdasar jajak pendapat. Sampai dulu Presiden Jokowi habis dari acara 2 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, habis pidato langsung pulang kami, lalu memanggil Ketua KPK, memanggil Kejaksaan Agung, mengambil Kapolri. Presiden kecewa. Kenapa ini hukum yang kemarin sudah naik satu-satu kok jadi anjlok sekarang? Ayo perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Jumpa kembali dengan HS Channel. Semoga sehat selalu, sehat yang manfaat, sehat yang berkah, dan selalu dilimpahkan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang halal, berkah dan manfaat. Amin ya bro. Oke bro, di awal video kita saksikan seorang Mahfud MD sedang mengisi sebuah acara di P3 kalau tidak salah, setelah pencawapresannya ya dideklarasikan. Luar biasa. Nah, kali ini kita akan coba lihat sebuah berita yang menampilkan aktivis 98 sebetulnya ini, Bang Faisal Assegaf, yang luar biasa. Beliau itu orang yang sangat kritis, dalam juga analisisnya. Kemudian yang terpenting adalah beliau ini salah satu aktivis yang berani menyampaikan pendapatnya, berani berhadapan dengan penguasa ya, secara pemikiran tentu saja. Oke bro, seperti yang dilansir di tv1news.com, Bang Faisal Assegaf ini meminta Pak Mahfud MD ini untuk berhenti membual katanya. Jangan sok menjadi pendekar hukum. Luar biasa. Ya, memang kalau saya pribadi agak speechless ya menyaksikan atau mengamati sepak terjang Pak Mahfud MD ini. Beberapa hal yang membuat saya kadang-kadang agak bingung. Ini beliau ini di posisi mana ya? Apakah ada di posisi atau memang beliau itu berdiri di dua kaki karena memang kakinya dua? Ada di civil society atau di rejim ya? Kadang-kadang bingung saya. Tapi coba kita amati saja bagaimana pemberitaan di tv1news.com terkait dengan sosok Mahfud MD ini, plus bagaimana komentar dari Bang Faisal Assegaf ya tentang sosok yang satu itu yang ada di video di awal tadi. tv1news.com, Mahfud MD disuruh berhenti membual. Faisal Assegaf sok menjadi pendekar hukum katanya. Luar biasa. Oke, sebentar bro. Jakarta, tv1news.com. Kritikus politik ternama Indonesia, Faisal Assegaf, menyuruh Mahfud MD berhenti membual. Hal ini diungkapkan Repli Harun dengan membacakan sebuah artikel karya Faisal Assegaf.
Faisal Assegaf. Tak hanya itu saja, Refli Harun juga, ini ditulisnya salah nih, Rafli, harusnya Refli. Tak hanya itu saja, Refli Harun juga katakan di dalam artikel Faisal Assegaf bertajuk "Dua Topeng Mahfud MD, Jilat Jokowi Mesrah ke Megawati." Luar biasa memang tokoh yang satu ini ya, Bang Faisal Assegaf ini memang cukup berani kalau berbicara. Judul artikel ini straight to the point ya, by Faisal Assegaf, kritikus. Katanya Mahfud MD sudah terkena belepotan, sok menjadi pendekar hukum. Faktanya hanya maklar isu anti korupsi, ujar Refli Harun saat membacakan artikel Faisal Assegaf. Lucunya, ambisi jadi cawapres dari pilpres ke pilpres semakin error. Disebut error setelah Mahfud digembala PDIP jadi cawapres, berceloteh problem utama Indonesia soal lemahnya penegakan hukum, tanpa sadar melempar kotoran di wajahnya sendiri, sambung Refli Harun membacakan artikel tersebut. Tak sampai situ saja, dalam artikel itu juga Faisal katakan selama ini Mahfud MD sebagai Menko Polhukam terbukti gagal total. Hal ini karena tatanan hukum semakin amburadul dan hancur. Korupsi tumbuh subur dan sangat banyak pelanggaran HAM, termasuk KM 50. Artinya sebagai menteri yang bertanggung jawab politik dan hukum ikut merusak kehidupan bernegara, sebut Refli Harun yang sedang membacakan artikel Faisal. Ini Bang Faisalnya ya. Kemudian dalam artikel itu juga menyebutkan klaim Mahfud MD sebagai paling bersih itu hanya omong kosong alias gombalin rakyat banyak. Bahkan dalam tragedi Rempang, watak hipokritnya terlihat sempurna dan Mahfud sangat licik meracik diksi bahwa bukan penggusuran tetapi pengosongan lahan dan jelas melukai hati rakyat. Tak hanya itu, Mahfud juga sangat getol menyerang kelompok Islam dengan stigma intoleran, radikal dan berbagai sinisme busuknya, seolah dia paling Pancasilais dan toleran, kata Faisal dalam artikelnya yang dibacakan Refli Harun. Selain itu, Faisal katakan banyak catatan hitam menggarisbawahi bobroknya perilaku Mahfud MD bertopeng anti korupsi. Namun skandal 349 triliun disinyalir demi memuluskan kemesraan kepada Megawati agar dapat tiket cawapres. Bahkan di ujung jabatannya Mahfud MD bermain akrobat, memulai reformasi hukum dan tak jelas apa yang dikerjakan. Hal ini terkesan menjilat Presiden Jokowi agar terlihat sibuk sebagai menteri. Maka dari itu, Faisal Assegaf katakan Mahfud MD berhentilah membual. Untuk diketahui, pernyataan Faisal Assegaf diambil dari kanal YouTube Refli Harun pada Minggu 22 Oktober 2023 sore. Kemudian bila ingin melihat pernyataan Faisal Assegaf mungkin secara lengkap ya, bisa tonton kanal YouTube tersebut. Luar biasa. Tokoh yang satu ini atau aktivis yang satu ini memang kalau bicara blak-blakan ya, blak nang karak, blak nang kuban. Luar biasa, bro. Begitu jujur, tapi kadang juga memang ya stylenya seperti itu ya. Setiap aktivis punya gaya masing-masing dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran kritisnya, termasuk Bang Faisal Assegaf ini. Stylenya memang beda-beda ya aktivis ini, tapi memang saya melihat ada kedalaman, ada ketajaman, dan ada tingkat kritis yang cukup ya di pernyataan-pernyataan Bang Faisal Assegaf ini. Dan kita sebagai rakyat, saya sendiri ya paling tidak melihat fakta di lapangan memang seperti itu. Melihat sosok Mahfud MD ini kadang-kadang membingungkan. Di satu sisi kadang ada di kaki society gitu ya, di
kesempatan yang lain kakinya berada di di rejim. Jadi dia berdiri di dua kaki sepertinya, karena memang kakinya dua ya bro. Nah, speechless lah. Yang terpenting kita sebagai rakyat melihat bagaimana kalau Pak Mahfud mengatakan penegakan hukum ini lemah, rasanya memang seperti itu ya. Kita menyaksikan bagaimana hukum itu terkadang tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu sudah biasa sepertinya di negeri ini. Mudah-mudahan tidak berlanjut ya kalau rejim ini berganti. Mudah-mudahan. Itu saja bro. Keterus terangan Bang Faisal dicurahkan dalam sebuah tulisan atau sebuah artikel yang disampaikan oleh Bang Refli Harun, dan kemudian dimuat di resumenya dimuat di tv1news.com yang saya bacakan barusan. Oke bro, terima kasih ya sudah menyimak, dan sehat selalu di sana, sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah, dan selalu diluaskan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah subscribe juga, dan sehat selalu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.